welcome to our YouTube channel. Jadi ini adalah episode pertama kita di ITB Back to Nature. Nah, kebetulan saya di sini lagi sama founder dari ITB Back to Nature loh. Di samping saya di sini ada Pak Erion dan Pak Bahru. Mungkin kita perkenalan dulu aja kali ya sama dua founder kita. Monggo Pak, silahkan Pak Erion dulu. Ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erion Agus, angkatan 85, jurusan Teknik Kimia, ITB. Ya. Pak Bahru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bahrudin Manurung, angkatan 87 dari Teknik Kimia ITB, lahir di Kota Bandung. Oke deh, mungkin segitu dulu ya perkenalan dari Pak Erion sama Pak Bahru. Sekarang kita akan kulik langsung. Kira-kira background-nya kita udah tahu nih, Pak Erion dan Pak Bahru ini sama-sama di Teknik Kimia ITB ya. Tapi kalau sekarang itu Pak Erion lagi mendalami bidang apa sih Pak? Saya sebenarnya sama dengan yang sebelumnya bergerak di industri proses. Tapi 12 tahun terakhir kayaknya lebih fokus ke pertanian. Oh begitu ya Pak? Ya. Kenapa Pak? Kok dari teknik kimia tiba-tiba ke pertanian sih Pak? Kayak kalau saya pikir itu kayak jauh gitu Pak. Ya sebetulnya sama Nes. Konsep prinsip dari teknik kimia itu adalah memproses bahan baku menjadi produk yang ada added value-nya. Jadi di pertanian itu pabriknya itu sendiri adalah tumbuhannya. Oh iya. Bahan bakunya, makanannya, dan nanti kita menghasilkan produknya. Nah, kira-kira demikian. Makanya ini menariknya karena semua proses yang ada di tanaman itu ada di yang kita pelajari. Ada proses biologi, ada proses fisika, ada proses kimia. Dan pengontrolnya udah lebih mudah sebenarnya karena udah dikontrol oleh alam sendiri. Jadi yang kita atur di industri pertanian ini asupannya, kebutuhan apa pabrik ini harus kita penuhi tepat sasaran sehingga produk yang kita harapkan bernilai ekonomis yang lebih tinggi. Demikian kira-kira. Iya. Oke, kalau misalnya kita ngomongin tadi Pak Erion, tumbuhan adalah pabrik ya Pak ya. Nah, berarti kan harus ada bahan bakunya ya Pak ya. Bahan bakunya mungkin tersedia di alam kali ya Pak ya. Maksudnya di dalam tanahnya gitu ya Pak ya. Mungkin nutrisi dari alamnya itu berupa apa ya Pak kira-kira kalau misalnya di dalam tanah? Sebenarnya kalau mau kita sederhanakan, produk-produk yang kita gunakan sekarang ini semuanya adalah dari susunan rantai karbon. Itulah sebenarnya yang dikerjakan oleh tanaman ini sebagai pabrik. Nah, tentu saja kalau itu yang utama, asupannya juga seperti itu. Jadi kalau di pabrik itu bisa jadi bahan bakunya dari inputnya dari banyak tempat. Nah, kalau di pabrik yang kita sebut tanaman tadi hanya dari daun sama akar. Dua itu yang harus kita benar-benar jaga sehingga pabriknya berjalan dengan baik. Gitu. Nah, menariknya di tanaman itu seperti saya katakan sebelumnya, pabriknya itu setiap waktu bertumbuh. Jadi perawatan pabrik itu tidak sama dengan yang kita kenal di teknologi proses. Setelah kita bangun pabriknya, bahan bakunya kita jaga, prosesnya kita jaga, sehingga produknya sesuai dengan harapan kita. Nah, ini kalau di tanaman ini menariknya seperti itu. Pabriknya berkembang dengan apa yang kita harapkan di produknya. Oke, gitu ya. Kalau Pak Bahru sendiri bagaimana Pak? Pak Bahru bergerak di bidang yang sama dengan Pak Erion atau bagaimana? Kalau saya lebih cenderung praktisi, karena udah menjalankan praktisi di pertanian, di ternak, dan di lingkungan. Tapi kalau dilihat dari barusan pembicaraan Pak Erion, itu sangat sesuai juga dengan pertanian, peternakan, lingkungan dengan berbasis industri. Jadi saya katakan tuh industri pertanian, industri peternakan, dan industri lingkungan. Nah maksudnya gini, kalau kita bicara industri, kita selalu suka membayangkan bahwa itu kayak suatu pabrikasi.
Nah, memang dalam fabrikasi itu harus satu ada tempat, namanya pabrik, dan lalu ada suatu alat proses. Alat proses kalau dalam pabrik saya sebut reaktor atau distilasi. Dalam pabrik itu pasti ada produknya. Produk, apa yang menunjangnya itu bahan-bahan baku. Begitupun dalam pertanian tadi, dalam itu. Ya kita sebutkan suatu lahan tuh pabriknya yaitu tanah atau kebunnya sendiri. Sedangkan sebut alat proses, tumbuhan kita jadikan alat proses. Nah di situ banyak reaksi-reaksi di dalam metabolisme tumbuhan atau dalam hewan sama gitu. Nah kita ngambil contoh gitu. Misalkan kita kan sekarang saya udah jalan gitu. Tapi tentu dasar-dasarnya harus banyak bertanya juga seperti Pak Irion atau yang lain, banyak yang ahli juga sini. Yang jelas tuh kita udah nanam kayak pohon durian. Saya ada nanam pohon durian tuh ya baru 200 pohon. Oh, cukup banyak 200 ya. pohon tuh hanya 2,5 hektar aja. Terus ada pisang juga ada, tapi baru 15.000 pohon. Terus ada bawang ya, itu ada 10 hektar saya tanam. Dengan konsep itu, alhamdulillah berjalan. Jadi gini, maksud fabrikasi gini. Kalau kita bicara tentang pohon, tanaman, kita balik lagi, selalu mengatakannya unsur ya. Unsurnya maksudnya, jadi mengatakannya hara. Makanya sebutnya kita butuh kandungan nitrogen, karbon, terus oksigen, fosfor atau fosfat. Tapi dalam peternakan kita nggak mengatakan unsur, kita mengatakannya nama senyawa seperti protein, karbohidrat. Kalau protein kalau direlasikan ke tumbuhan mungkin nitrogen, karbohidrat, karbon, gitu. Kita telusuri kenapa gitu, dan kita amatin. Mungkin nanti saya banyak diskusi juga sama Pak Irion ini ya. Saya anggapin gini, dalam tumbuhan tuh di dalamnya enzim kurang atau sebut katalis, biokatalis, sehingga dia perlu langsung unsur. Makanya di situ ada namanya ngasihnya hara makro, hara mikro. Nah, hara makro ya seperti yang tadi saya katakan, yang mikro saya macam biokatalis yang bisa mengurai si senyawa itu jadi unsur. Kedua, dalam ternak misalnya karbohidrat, protein, itu di dalam tubuhnya itu ada enzim-enzim untuk bisa mengurai menjadi unsur-unsur itu. Itu prinsipnya. Saya bicara gini, kita telusurin. Itu bukan untuk mempersulit itu, tapi kita larinya itu ke efisiensi cara membuat industri yang baik, hemat, dan bila perlu tuh sangat murah. Contoh gini, kalau segi industri, makanya tadi saya katakan lingkungan juga industri. Setelah ada produk, ada namanya ekses. Kalau misalnya praksi kita lihat, misalnya Mbak Vanessa pernah lihat ya dalam penjualan ada namanya expire ya. Expire itu tuh kalau saya ngeliat tuh expire kalau udah sekali industri besar bisa 10-20%. Nah kemana expire-nya? Nah, kita cari juga itu sebagai sumber nutrisi atau sumber hara. Gitu ya, Pak. Jadi kita ada sibukan dengan penelitian banyak sebutnya POC apa. Saya pernah dengar sih Pak, kalau expired dari susu itu banyak dijadikan produk pupuk ya Pak, betul Pak? Bisa sebagai pupuk, bisa sebagai sumber makanan. Oh gitu ya. Contoh susu. Kalau kita dengar nama bakterinya laktosa ya, lactobacillus ya. Kalau yang pikiran itu sangat baik, pasti itu harus masuk ke golongan bacillus yang menguntungkan ya. Itu. Dan bahan-bahan itu sangat banyak.
mungkin kita banyak juga yang berbicara tentang pembuatan pupuk organik ya, dari sampah-sampah rumah tangga gitu. Itu saya katakan masih relatif sulit untuk memilahnya. Oke. Tapi kalau dengan satu industri, misalkan industri oleochemical, itu ada byproduct, saya katakan byproduct. Misalkan gliserin kandungan organiknya, karbon organik sangat besar. Ada yang industri protein, asam amino jelas sangat besar. Oke. Ya. Ya, Kita tuh semua mengkolektifkan, mensinergikan antara bahan baku untuk proses industri tanaman. Oke. Kayaknya kalau misalnya saya pikir-pikir nih Pak, pikir panjang gitu. Ketika suatu tanam ya, kita tanam tanaman gitu ya Pak, terus berulang kali gitu kita tanam tanamannya. Kira-kira kandungan di dalam tanahnya itu bakal berkurang nggak sih Pak? Nah, sebenarnya ini kembali sedikit mengenai, karena ada kesempatan di sini ya, konsep dasar dari prinsip yang kita sebut tadi, kenapa menarik gitu ya. Jadi ada bahan baku, ada prosesnya tanaman, ada produk, gitu kan. Iya. Nah, bahan baku ini harus kita hitung sehingga mass balance-nya cocok itu dengan yang kita perlukan. Nah, di sini di bahan baku ini kita bagi menjadi dua bagian utama. Yang pertama adalah nutrisinya sebagai bahan baku. Itulah yang akan menjadi produk. Yang kedua adalah yang disebut dengan pupuk tadi. Jadi pengertian pupuk ingin kita sampaikan di sini bahwa pupuk itu hanya bagian kecil dari proses produksi. Katalis gitu kan. Katalisnya bisa jadi biokatalis, ada enzim juga seperti yang disebut oleh Pak Baru tadi. Itu. Jadi kalau kita udah membenarkan konsep ini, sehingga kita bisa nanti menghitung kebutuhan pabrik ini seperti apa supaya hasil yang dapat betul. Nah, di nutrisi tadi seperti yang dikatakan oleh Pak Baru tadi adalah bahan-bahan yang mengandung unsur karbon, karbohidrat yang sisa-sisa makanan atau dari daun-daunan atau dari apa, itulah sebenarnya yang akan menjadikan produk. Nah, apa bantuan supaya proses ini bisa berjalan sesuai dengan keinginan tanaman? Kalau di pabrik tentu keinginan kita. Misalnya, Anda tahu ya, pompanya harus dengan kapasitas berapa, temperaturnya berapa. Alhamdulillah di alam itu, di tanaman itu sudah disediakan oleh Tuhan, sudah diatur gitu. Kita tinggal hanya mengatur inputnya sesuai dengan keinginan tanaman. Jadi yang saya ingin berbagi dengan komunitas pertanian gitu. Pupuk itu bukan sesuatu yang kan kadang-kadang harus dipupuk. Sebenarnya bukan begitu. Pupuk itu hanya supaya kondisinya sesuai dengan yang kita inginkan. Jadi katalis itu ada biokatalis tadi, ada enzim, ada logam-logam. Itu kecil. Nah, sehubungan dengan pertanyaan Nesa tadi, kita di satu katakanlah ini perkebunan sawit, tiap 20 hari rotasi panen atau 15 hari ya, hidrokarbon yang disebut CPO dengan bungkil-bungkilnya, dengan tandan-tandannya kita bawa tiap 20 hari keluar. Masuknya hanya 2, dari daun melalui CO2, 1 dari tanah. Makanya perlu kita mengetahui siklus karbonnya seperti apa. Nanti ketahuan, ya mungkin di sesi berikut nanti. Satu lagi saya tambahin. Saya bicara tadi itu bukan untuk mempersulit masalah. Sama saya dibuka, sebenarnya yang lebih mengerti itu banyak yang mengerti itu. Karena dalam bertani atau beternak, yang paling mahal tuh satu sumber hara, yaitu satu pupuk. Kalau dalam beternak, yang mahal nutrisi pakan. Itu bisa biaya tuh 60-70%. Biaya kalau yang benar tuh. Banyak yang bertani ini di tanah sini subur. 1 kali panen, 2 kali panen bagus, kesininya jelek, akhirnya rugi. Karena pemupukannya itu yang tidak kontinu. Tapi tadi dikatakan bahwa sama Bapak Nesa itu unsur haranya itu berkurang.
Pasti karena kan si itu kan perlu sumber nutrisi itu terus disedot-sedot. Nah, yang saya katakan tuh maksudnya tuh kita bikin jadi simpel dan mudah. Sumber hara kita juga di lapangan sangat banyak yang terbuang, yang mereka masalah untuk penempatan yang salah. Dan kembali lagi kita ya ke dasar nih filosofinya yang sederhananya. Ada kan pernah dengar juga namanya sampah organik, sampah anorganik. Iya betul Pak. Ada limbah organik, limbah anorganik. Itu kalau katakan itu yang masalah di luar. Tapi dengan petani, dengan Pak Irion tuh nggak ada namanya limbah atau sampahnya Pak Irion. Iya, nggak ada. Yang ada itu bahan baku, makanya ada namanya pupuk organik, pupuk anorganik. Dan sumber protein, sumber makanan juga pakan itu kan sebenarnya karbohidrat, protein gitu. Itu sebetulnya organik. Tapi kalau yang misalnya anorganiknya itu bisa jadikan vitamin atau unsur mikro. Mana ada satu ini pengalaman juga ya. Ada ternakan bebek nyari ke saya kandungan zinc. Saya buatkan zinc sulfat. Saya tanya untuk mereka, untuk apa zinc sulfat ini? Kata dia tuh kalau si bebek itu katanya dalam waktu 8 bulan itu misalnya udah bertelur, dia ada musim rontok bulu. Nah, ketika rontok bulu itu dia tidak bertelurnya berhenti. Mungkin aja asupan energinya pindah ke masalah bulu ya. Ya dengan ada faktor logam itu, zinc itu, zincnya dalam bentuk garam itu bukan zinc dalam bentuk logam ya. Itu bisa terurai sehingga bulunya pada nggak rontok, akhirnya proses bertelurnya lanjut. Itu salah satu contoh. Dan kalau dikatakan fungsi-fungsi unsur mikro anorganik itu, dari anorganik memang sangat dibutuhkan untuk pertumbuhan itu. Dan itu dalam ternak. Kalau dalam ini satu lagi dalam tumbuhan, ada juga lihat tanah itu gembur, nanam buah-buahan, ambil pohon durian gitu, tumbuh bagus, berbuah bagus. Pas dirasa dia tidak ada rasa, tawar, sering ya makan durian tawar ya. Saya terusin, di sini kandungan anorganik, logamnya kurang atau katalisnya kurang. Makanya di situ harus adanya mungkin kalau saya buat cerita feelingnya, padahal ke feeling teknik. Iya betul. Betul ya. Sebenarnya itulah katalis pupuk tadi ya. Ini istilah sederhananya pupuk ya. Jadi kalau di komunitas pertanian itu, kalau pupuk KCL itu untuk batang katanya kan. Kalau fosfat dikenal ya, fosfat itu untuk buah. Terus kalau pupuk nitrogen itu untuk daun kan. Makanya sering dengar ya Pak pupuk NPK. ya. Oh ya betul. Jadi ini itu kan unsur ya. Iya. Itu untuk tanaman. Makanya ini mungkin nanti ini sederhana seperti ini Mas. Nitrogen itu butuh untuk proses percepatan pembentukan klorofil kan, seperti itulah gitu kan. Itu kita nggak harus detail ke sana karena ini akan rumit jadi oleh petani gitu kan. Jadi kayak kalium itu, KCl itu sebenarnya dia membantu menyusun rantai-rantai karbon itu yang panjang untuk batang. Makanya di bungkil di sawit itu ketemu tuh di bungkil itu ada kaliumnya. Di tandannya juga ada kaliumnya gitu kan. Tapi di buahnya nggak ada. Jadi sebenarnya ini sebagai katalis. Ada juga yang seperti Pak Baru bilang tadi, kenapa rambutannya manis atau duriannya rasa manisnya kurang gitu kan. Nah itu biarlah bagian ilmu yang lain. Jadi data keilmuan seperti itu sebenarnya sudah tersedia. Tapi menyediakan itu tugasnya kita. Jadi anak teknik sebenarnya, kenapa sekarang ini anak-anak ITB back to nature gitu kan, banyak yang ingin bertani, banyak. Sebenarnya
proses awal ini yang bisa kita bantu. Gimana dia rantai-rantai hidrokarbon ini siap saji dia di dekat akar itu. Jadi kalau kita masukkan misalnya daun-daunan ke akar itu nggak akan terserap, nggak akan diproses. Nah itu kita proses. Kayu-kayu sisa-sisa kayu itu bisa juga sebagai bahan baku karena itu hidrokarbon kan. Bisa, semua hidrokarbon bisa jadi makanan, jadi nutrisi. Itulah tugasnya, terutama kita ngajak nih orang proses gitu ya, untuk menyediakan konsep-konsep sederhana. Itu misalnya kita menggunakan bakteri. Kenapa menggunakan bakteri? Karena sisa-sisa makanan yang sampah yang dibilang sampah-sampah organik tadi, kalau jumlahnya kecil, tidak terkelola, itu disebut limbah. Tapi kalau jumlahnya udah banyak, bagi kita itu bahan baku. Bahan baku yang akan kita proses menjadi nutrisi oleh tumbuhan atau hewan. Jadi itulah kira-kira kita harus masuk ke bagian yang benar-benar prinsip dari pertanian ini. Kenapa? Orang sekarang nih kebun sawit saya luas gitu kan. Atau di daerah-daerah kayak di Lembang gitu, kayak di daerah yang subur gitu kan. Tanam itu terus kan. Tapi sumber hara ini sebenarnya sumber unsur karbon yang siap saji, nggak dipikirkan. Demikian kira-kira Nes. Dan satu, saya potongnya dari gambaran tadi, kita bisa ini tanggapan yang lain. Banyak peluang bisnis dari situ. Satu tentu produknya, misalnya buah atau daging, itu produknya jual. Dan kita tadi saya katakan untuk menjalankan suatu proses itu ada biaya seperti untuk sumber hara, sumber nutrien, tadi katakan 60-70%. Tapi dengan konsep ini kita bisa malahan si beban itu bisa jadikan suatu bisnis Marion. Iya betul gitu. Dan bisnisnya ini sangat terbuka. Karena kenapa tadi katanya saya lingkungan juga. Banyak sebagian tuh yang dikatakan itu masalah. Yeah. Masalah ini untuk kita bahan baku. Gitu. Itu sangat menariknya, makanya boleh katakan ini program. Jadi kita memanfaatkan satu alat proses yang udah disediakan oleh alam. Kita tinggal mengefisiensikan dan karakter dan sifat-sifat dari si alamnya itu, sifatnya tumbuhan itu gimana, sifatnya hewan ini gimana. Jadi kita bisa bicara satu masalah, misalkan ternak ini, pohon ini, kita bicaranya terbuka dulu. Terbuka, nanti kita buka semua permasalahannya, nanti solusinya banyak solusinya, sangat menarik gitu. Makanya ada istilah back to nature, saya langsung ikut ya. Bukan founder saya langsung ikut ya. Karena ini benar-benar banyak ya alumni ITB atau apalagi anak ITB sendiri sangat kritis gitu. Padahal tuh di situ peluangnya sangat besar. Saya sebenarnya ini juga kesempatan ini saya gunakan juga ini ya Nes ya. Jadi Back to Nature ini kita di berbagai grup ya bicara, selalu mendiskusikan pertanian ya. Tapi pada saat eksekusi selalu ada kendala. Nah sekarang ini udah ini, makanya kita siapkan ini dengan baik. Terus saya mau tambahkan sebentar biar nggak kelewat ya Nes. Mengenai katalis tadi ada biokatalis, ada yang katalis logam kan. Nah itu sebenarnya kecenderungan kita sekarang NPK tadi ya. Kalau nitrogen nggak ada masalah. Kalau kalium sama fosfor itu dia logam termasuk jenis logam, dia nggak akan ikut di produk. Jadi sebenarnya itu kita hanya butuh sedikit aja untuk aktivator, udah tersedia di tanah. Makanya pertanyaan tadi, kenapa tanahnya jadi gersang? Ya udah kebanyakan logam di situ. Sementara unsur karbonnya udah defisit gitu kan, defisit karbon ya, siklus karbon yang defisit. Kira-kira demikian. Oke. Nah mungkin karena tadi sudah menyinggung ITB gitu ya, kita nih sebagai alumni ITB gitu ya Pak, seharusnya banyak memberikan solusi ya, dan mungkin ini bisa menjadi salah satu solusi buat para petani mungkin ya, yang melihat mungkin kualitas produknya mereka ini mulai menurun gitu ya Pak, yang bisa jadi disebabkan karena kurangnya nutrisi tadi ya Pak ya, karena
ketika kita menanam sesuatu, nutrisi dan karbon mungkinnya di dalam tanahnya itu udah terambil gitu ya di panen-panennya sebelumnya, betul ya Pak ya. Jadi mungkin kan kalau saya lihat misalnya buah gitu ya, tadi kata Pak Bahru, katanya buah durian jadinya tidak manis gitu ya Pak ya. Kalau kita telusuri gitu ya Pak, kalau saya kan alumni kimia ITB nih, Yes, ya. gula itu kan ada unsur C-nya gitu ya Pak ya. Bisa nggak ya karena kekurangan unsur karbon di dalam tanah, si buahnya itu jadi nggak manis gitu Pak, bisa ya? Pertanyaan itu sulit dijawab. Sulit ya Pak ya. Kan gini sebenarnya. Dalam untuk tanaman itu, misalnya satu sumber karbohidrat, itu karbohidratnya diurai, difermentasi, memproduksi gula. Ya. Ada glukosa, fruktosa, itu awalnya karbohidrat. Nah di situ dalam produksi gulanya itu kita tidak bisa membuang itu, misalnya bisa bereaksi tapi lama, tapi dengan adanya katalis atau biokatalis bisa terurainya lebih cepat, sehingga udah menjadi gula baru dia masuk. Karena dan yang bisa diserapnya oleh tumbuhan juga logamnya bukan logam-logam berat. Misalnya seperti kalium, itu kan kalium larut ya air, larutnya besar, dia bisa terserap. Nah, ada sebagian juga ada kandungan EP yang terbawa besi. Jadi intinya balik kita ke back to nature ya. Sebenarnya back to nature itu sebenarnya bagaimana memanfaatkan siklus karbon ini efisien. Ini sederhananya begini. Di pusat-pusat perkotaan penduduk menggunakan semua turunan dari CPO, entah untuk kosmetik, entah untuk makanan, entah untuk apa, kan? Dia dibawa dari daerah perkebunan. Itu sumber karbon semua dibawa ke kota. Kembali ke perkebunannya itu nggak seperti yang diharapkan. Makanya perusahaan-perusahaan kayak kelapa sawit yang nggak cukup ganas itu yang menyusun rantai karbon sehingga kita bisa makan enak pakai minyak goreng gitu kan, pakai untuk turunan-turunan yang lain gitu ya. Dan sekarang mereka kenapa menurun gitu setelah replanting atau persiapan replanting, mereka kasih pupuk gitu kan, yang tadi NPK tadi, kalium banyak, fosfor banyak. Nah ini makanya anak-anak ITB kita harapkan bisa membantu yang di bagian ini. Sebenarnya makanan itu harus kita sediakan gitu. Dan satu lagi, untuk pembicaraan teknik gini, kayak teknis gitu ya. Ini tuh pembicaraan sehari-hari, pembicaraan warung kopi anak-anak ITB. Gitu. Jadi betul, ya. bukan berarti kita lebih pintar. Semua itu saya rasa tuh semua jurusan juga banyak membicarakan gini. Hanya sekarang tuh, ayo kita manfaatkan fasilitas-fasilitas yang ada. Dengan itu kita terapkan di aplikasi. Kalau nanya ke saya, gitu, kalau misalnya lihat, ternyata tuh tidak mahal dalam ini bertani. Padahal dalam bertani itu sama konsepnya dengan membuat suatu pabrik. Gitu. Banyak lahan-lahan yang seperti terbengkalai, sebenarnya bukan terbengkalai, tidak terurus dengan omongan-omongan tadi. Coba kalau misalkan terurus itu bisa kita gunakan. Apalagi kita kok hubungan-hubungan itu juga, hubungan kita antar sesama alumni juga kuat. Banyak tuan tanah juga alumni kita, yang tanahnya terbengkalai gitu, banyak gitu. Iya. Ngomong-ngomong Pak, tadi kayaknya Pak Erion sudah menyinggung tentang defisit karbon ya Pak ya. Mungkin bisa dijelasin dulu defisit karbon itu maksudnya kayak gimana sih Pak? Mungkin ada sebagian dari kita yang masih awam gitu tentang defisit karbon. Jadi ada 3 jenis makanan, ada untuk tanaman itu bisa sehat gitu ya. Yang kalau katalis sudah kita bicarakan garis besarnya. Sekarang back to nature-nya seperti apa? Kita harus mengembalikan siklus karbonnya. Ada 3 poin di situ gitu. Karbon yang sudah siap dicerna oleh akar, diproses oleh pabriknya tanaman menjadi produk gitu kan. Atau senyawa karbon yang dimakan di peternakan ya oleh hewannya sehingga dia menjadi daging.
dan berkembang, bisa kita gunakan karbonnya atau proteinnya gitu kan. Itu yang ketiga, ada cara untuk menghasilkan itu. Satu gitu kan, dengan proses produk-produk yang tadi sudah menjadi senyawa-senyawa karbon yang layak makan, dan ada sebagian yang out of spec atau sisa gitu ya. Nah, itu kita gunakan lagi, kita proses sehingga dia layak untuk menjadi nutrisi tumbuhan atau hewan. Yang kedua, kita sediakan langsung karbonnya sendiri gitu kan, atau yang dikenal sekarang itu biochar. Ya. Tapi itu memang ada teknologi proses di situ ya, sehingga itulah anak-anak proses itu sebenarnya harus ke sana. Terus yang ketiga, bantuan dengan bakteri. Bakteri bisa mengurai sumber-sumber hidrokarbon ini sehingga dia layak juga untuk menjadi bahan baku oleh tanaman itu. Jadi ada 3 seperti itu ininya. Mungkin boleh dijelasin lebih lanjut Pak tentang biochar nih. Kebetulan lagi ada nih Pak di slideshow-nya kita ya tentang biochar katanya. Jadi siklus karbon itu ini yang bicara ini menteri ya, seorang menteri ya. Sawit itu ternyata satu pohon sawit itu bisa mengkonsumsi ya, menyerap karbon dioksida itu 60 ton per tahun satu. Jadi nanti kalau 1 hektar itu 120 pohon, kita tinggal kali gitu ya. Nah di dalam CO2 itu yang karbonnya 1 ya, O-nya 2. Nah ini sebenarnya agak teknis sedikit ya, mass balance ya. Terus yang kedua dari tanah, yang keluar nanti kan pohon sawitnya, TBS-nya keluar. Tiap 20 hari keluar, tiap 20 hari keluar. Dengan 20 tahun itu berproses. Nah kita udah hitung, itu defisit gitu. Makanya tanah-tanah yang bekas terus-menerus pohon yang sama, sebenarnya bukan pohon yang sama gitu. Kan kadang pengertian petani itu terus itu aja tanamnya, nanti yang kedua nggak bagus. Bukan begitu sebenarnya. Ada contoh lain ya, setelah tanam ini harus tanam itu. Enggak, hitungan jumlah karbon yang mengimbangi make up karbon, kata kalau saya istilahkan itu make up karbon yang di tanah itu ya. Nah, harus kita kembalikan, mungkin berupa pupuk kompos yang bantuan bakteri tadi, atau biochar langsung. Biochar langsung itu ya sumber karbon utama yang bisa kita masukkan ke media tanamnya. Saya makanya ditantang oleh Pak Baru, coba kita tanam tuh di lahan yang ini, nanti bisa ditayangkan ya, lahannya bekas belukar ya, kita proses media itu, terus kita sediakan makanannya di situ. Apa ini kok bisa seperti itu, kata kawan yang lain. Ya saya berani aja bisa nanam di pasir, orang di air bisa nanam kok, asal nutrisi lengkapnya ada di situ. Nah, tugas kita hanya menyediakan nutrisi di tanahnya. Makanya sekarang kita ada demplot. Demplotnya lumayan ya, 2,5 hektar. Nanti masih demplot nih, yang tahap berikutnya masih demplot, ada 10 hektar lagi gitu kan. Di lahan yang kata orang-orang nggak cocok untuk bawang. Nah itu udah kita cobakan itu. Jadi satu ini ada juga satu. Mbak Vanessa kan dari kimia ya? Iya betul Pak. Ya, tadi kan dengar katalis. Ada juga orang kimia. Saya pikir bukan dari ITB. Gini ya, sering dengarkan nama katalis tadi yang ngomongin. Iya. Prinsipnya katalis kan menurunkan laju reaksi ya Pak ya katanya. Mempercepat reaksi. Iya. Tapi dia tidak ikut bereaksi. Nah, sekarang tuh yang tadi katakan cara mengasihkan nutrisi, cara mengasihkan hara, itu juga berlaku dalam proses industri. Misalnya kalau udah cerita efisiensi energi, efisiensi mempercepat reaksi dalam reaktor menjadi produk sesuatu. Itu yang menariknya tuh, itu si katalis itu kerjanya prinsipnya hampir sama, percepat reaksi. Nah, kalau cerita percepat artinya kita mengefisiensikan waktu, terus mengoptimumkan cara penggunaan. Penggunaan itu terjadi reaksi atau terjadi metabolisme dalam tumbuhan. Nah,
sebenarnya kan kita lihat juga semua secara bertanam tuh umumnya memang udah pada jadi bagus. Jadi tapi hasil jelek. Kita di sini tuh bukan kita jago tentang bertani, tapi ada satu konsep katalis atau biokatalis itu. Kita bantu masukin katalis, biokatalis biar prosesnya lebih cepat dalam mengurai. Ya. Itu kalau kita katalis itu bukan hanya di industri aja, makanya saya katakan tadi pertanian industri pertanian. Tugasannya juga ya. Nah, terus dalam peternakan juga, industri peternakan, maka ada prebiotik, ada apa gitu. Itu jadi kita mengoptimumkan dengan cara efisiensi dengan penggunaan katalis. Sebenarnya katalis, kalau dikatakan katalis agak susah, percepatnya apa sih itu? Tapi kalau kita terusin dengan sering kita bicara, ya di antara teman-teman kita tuh termasuk pembicara warung kopi. Gitu. Hanya bicara memang enak, literatur banyak. Sekarang ayo kita aplikasikan, dan kita kebetulan tuh ingin membuat satu grup lah gitu, lagi musim gitu. Dan tempat saya juga udah ada contohnya, udah jalan. Memang kalau saya bekerja sendiri juga, ini kan masuk kayak refreshing gitu ya, kayak refreshing. Tapi kalau ditanganin sendiri juga, majunya kapan? Kan tenaga kita, apa sih tenaga kita? Tapi dengan beberapa grup, yakin gitu tuh. Jadi artinya anak ITB itu kita ini cobalah kita masuk ke persoalan dasarnya di pertanian dan peternakan ini. Kalau katakan peternakan, ayam itu selagi makanannya bagus, sumber makanannya bagus, vitaminnya bagus, pasti hasilnya bagus. Nah, tapi sumber makanan ini dari mana? Itu yang harus kita pikirkan. Dibantu diproses sehingga bisa efisien. Katakanlah metabolisme di dalam perut, kayak misalnya contohnya ini sapi ya, difermentasi dulu katanya kan. Ya maksudnya unsur karbon tadi itu dimampatkan dulu, sehingga seperti seolah-olah udah dicerna di luar, dimasukkan ke dalam. Misalnya kayak protein itu disusun dari asam amino ya. Nah, kita harus sediakan asam amino langsung gitu kan. Mereka udah langsung jadi daging gitu kan. Jadi reaktornya sebut bioreaktor. Ya, keren. Keren. Jadi itulah yang kita mau ngajak. Misalkan nanti bisa lihat juga ini yang kebetulan berkesempatan di dunia pemerintahan gitu ya. Ini bukan pekerjaan yang tadi kita ngobrol membahas sampai detail ya, tapi udah kita eksekusi. Cuman masih kecil volumenya. Nah ini yang saya sebagai ini ya 12 tahun di pertanian ya, yang paling saya khawatirkan ini Indonesia ini kayaknya udah sawit aja semua ya. Nah, sekarang ini udah ada yang udah 30 tahun. Gitu. Suatu saat kayak gurun Sahara gitu kan. Gurun Sahara itu jadi gersang gitu kan. Kenapa? Arahnya nggak dikembalikan lagi gitu kan. Nah saya nggak tahu solusinya, tapi intinya kalau kita dibutuhkan untuk memperbaiki lahan yang benar-benar ekonomis dan dapat dipertanggungjawabkan secara praktis dan akademi ya, kita bisa uji lah itu kita sanggup lah, karena kita udah cobain di palawija juga, nah di tanaman keras juga. Kemarin nih kita coba itu durian yang 15 tahun nggak berbuah ya, kita injek itu keluar dia bunganya. Oh, dalam jangka waktu berapa lama itu Pak? 3 minggu tuh, 3 minggu. Lucu juga itu. Ini saya juga heran juga itu. Kok bisa juga ya kayak gitu. Gini ya, contoh variannya. Tadi cerita kelapa sawit. Kita memikirkannya kan kelapa sawit itu selalu luas gitu ya. Gimana cara memupukinya? Tapi kalau kita berbicara dengan material balance, kelapa sawit itu kan ada hasilnya produknya buah. Terus ada juga yang-yangnya, daunnya. Nah, si buahnya itu masuk ke industri, agroindustri, misalnya pabrik oleochemical. Di situ udah diambil, ada juga sisanya buangannya, reject product. Sebenarnya dari hasil industri itu bisa kembali lagi ke lahan kelapa sawit. Jadi berapa banyak sih pupuknya? Sebenarnya berapa banyak juga yang dihasilkan oleh industri itu yang bisa dimasukin kembali. Jadi kita perlu make up-nya paling 10-20%. Gitu. Jadi itu ya yang kita sebenarnya back to nature. Back to nature sebenarnya intinya apa?
kita lihat aja, kita telusuri aja peta karbon, peta jalan karbon ini kita telusuri, berarti kita udah masuk kepada siklus karbon itu sendiri. Contohnya sederhana begini juga, Nes. Apa ya? Ini misalnya kita ada konsumsi itu dibakar oleh tubuh kita, keluar dalam bentuk CO2, gitu kan? Nah, dihisap lagi, itu kelihatan sederhana, gitu kan? Tapi yang by product ini sangat besar dan itu menumpuk di tempat-tempat, misalnya kayak di pembuangan sampah gitu, atau di reject produk. Nah, itu harus diproses lagi. Kalau petani semua melakukan proses yang harus ada sentuhan teknologi di sini, sulit juga. Sementara selama ini pemahaman antara pupuk dan nutrisi itu masih kalau di komunitas petani itu makanannya pupuk. Dan kita lihatnya pernah saya buka data limbah yang baik produk yang dihasilkan di Indonesia itu yang tercatat itu sebutnya B3, berbahaya beracun. Padahal kalau penempatannya betul mah enggak, bisa di daur ulang ya. Setahun tuh 160 juta ton. Belum yang disebut limbahnya ekonomis. Ya. Kayak sumber organik, protein gitu. Itu lebih besar lagi. Bisa 3 kalinya. Kalau 3 kalinya berarti 500 juta ton. Banyak. Sedangkan yang dipakaikan untuk hara tuh kalau tidak begitu banyak. Hanya ada yang kata ppm, paling tinggi berapa persen gitu ya. Itu banyak, jutaan ton. Jadi tinggal ada suatu yang bisa menghubungkan antara si byproduct si sumber hara itu untuk pemakaian di lapangan itu. Berani kita mencoba itu. Oh, oke nih. Oh, ternyata Pak Bahru udah mulai ya katanya. Berani katanya. Jika ada yang berani menerima nih tantangan dari Pak Bahru katanya. Gimana nih Pak kesepakatannya? Ya di komunitas kita kan ya kalau dibilang alumni kita ya kita bicara alumni kita dulu Indonesia. Banyak diskusi mengenai apa. Kembali lagi aku udah berani karena saya udah bukan nyoba, praktisi kan. Udah lebih dari 50 hektar udah tanamin. Jadi tinggal scale up aja. Mau kelapa sawit saya ada di Palembang juga 8 hektar. Dia yang udah usianya tua, udah berbuahnya agak kurang, bisa juga itu. Oh, jadi berbuah lagi ya Pak ya? Bisa. Gitu. Memangnya ada ceritanya udah pohon udah pikun. Belum ya? Ada yang pun pikun. Pikun berbuah gitu ya Pak ya? Pikun berbuah, lupa bahwa dia tuh harusnya memproduksi buah gitu. Memproduksi misalnya kelapa sawit, memproduksi kelapa sawit. Jadi belum ada pendengaran jadi amnesia gitu bahwa dia tuh pohon kelapa gitu. Kehidupan tuh kan siklus karbon loh. Siklus karbon aja. Jadi nanti udah meninggal jadi karbon terurai jadi tumbuhan jadi hewan, siklus karbon aja. Karena kalau lihat saya jalan pernah ke Sumatera Utara gitu, ada pohon durian di hutan usianya lebih dari 200 tahun masih berbuah gitu. Hanya jadi masalah tuh ya sumber nutrisi yang adanya. Oh ya ada yang jaganya. Ada yang mungkin tertinggal ya, biar satu paket pemahaman ya. Katalis sudah ya, katalis biokatalis, katalis yang dari logam tadi ya. Kemungkinan kalau udah terus menerus di pertanian yang sama, dia udah jenuh di situ, jadi kita nggak perlu lagi tambah, mungkin starter aja, pancing sedikit dengan katalis dengan susu logam mikronya gitu kan. Terus yang kedua sumber makanannya dari rantai hidrokarbon yang gampang dicerna oleh akar gitu. Karena kita hanya bisa masuk makanan itu dari akar, dari daun ya sebagian bisa juga gitu. Tapi kita ini bicara teknis ya, bicara orang teknik ya. Di situ yang pasti gitu. Nah tadi biochar itu bentuknya kan vertikal ya, padat. Terus nanti kita kasih di media ini. Bagaimana dia supaya mudah masuk ke dalam gitu kan? Supaya dia menyentuh akar dan disusun ulang gitu kan. Nah, di biochar itu kata seorang profesor ya, itu hotelnya mikroba.
Oke. Nah, mikroba ini juga sebagai pengurai karbon-karbon yang masih panjang, misalnya kayak potongan kayu jatuh dahan gitu kan, itu belum bisa dimakan oleh akar. Nah, bakteri ini mengurai gitu. Nah, kita lakukan langsung, kita perbanyak itu bakteri-bakteri yang cocok di situ. Malah kita juga bisa lakukan, nah tadi kita diskusi sebelum masuk ke sini ya, apa yang in situ bioremediation ya. Nah, jadi bakteri yang ada di lokasi yang sama kita ambil, nanti kita perbanyak, kita balikin lagi ke situ gitu kan. Karena nih bakteri yang benar-benar paling efisien. Kita nggak perlu, kalau saya sih selalu bilang ya, silakanlah orang-orang biologi atau orang pertanian, ini bakterinya jenis apa. Kita nggak mau tahu, yang penting diproses itu menjadi makanan sesuai dengan keinginan kita. Itulah kita di orang teknik. Saya juga pernah dengar katanya sebenarnya bakteri yang paling bagus itu adalah bakteri yang dari lingkungan sekitar situnya langsung ya Pak ya? Nah itu in situ. Jadi itu misalnya sawit ya, sawit yang bisa jadi suatu daerah itu karena kondisi alam ya, temperatur, cuaca. Nama bakterinya juga itu, kata ada bakteri Bacillus tadi. Bakteri nitrit itu saya lupa. Bakteri ada yang menguntungkan, ada yang tidak. Misalnya di daerah Lembang ketinggian 1000 ada yang gram positif, gram negatif, kalau nggak salah gitu. Nah, itu kita ambil bakteri yang di daerah situ gitu kan. Kita ambil, nanti kita dulu kita belajar juga ya, saya belajar kultur jaringan, kultur murni gitu kan. Kita ambil itu, kita perbanyak, kita kembalikan lagi ke situ gitu kan. Nah, di pabrik kita udah bikin POC, kita perbanyak bakterinya. Ya kita ini semua jenis bakteri yang layak, yang cocok gitu kan. Nah, kita udah sediakan itu, dicoba. Apalagi satu ya, kalau kita udah bicara dengan nano, ya, nano treatment. Wah, kan itu gini, sebenarnya itu prinsipnya sederhana. Kan nano itu jadi yang diperlukan untuk katalis di situ bukan beratnya katalis atau banyak katalis, tetapi permukaan dari luas si katalisnya itu. Jadi kalau misalkan ada barang misalnya katalis 1 kilo dan bentuk gumpalan itu. Jadi kalau cerita permukaannya hanya rumusnya PR ya. Nah, pi kali itu lupa gitu ya. Kalau bola 4/3 jadi 4/3 pi, 4/3 itu kan volume. ya. Ini lingkarannya. Jadi yang itu permukaannya. Jadi kalau 1 kilo itu kalau jadikan nano pun jadi miliar bola ya. Jadi sekian PR kali sekian juta partikel. Jadi permukaannya lebih banyak. Nah, kalau cerita nano mungkin di jurusan kimia udah sering ya. Iya, sering nano buat ya. Partikel nano biasanya Pak ya. Lagi tren itu partikel sekarang nano semua apa dibuatnya. Di pembicaraan yang nggak dengar nano itu apa. Tapi kalau kita lihat tuh tidak terlalu sulit, bisa dalam bentuknya dalam larutan, dalam dibentuk larutan disebarin bisa katalis. Itu nanti pembicaraan sistem nano bisa lagi bicara banyak, kita panggil teman-teman juga. Yang ahlinya serahkan ke ahlinya gitu. Dan prinsip nanonya itu sebenarnya saya udah aplikasikan juga, hanya belum masuk ke teorinya. Ya. Ini baru sistem nano. Kita lihat nanti kebun-kebun saya. Saya mau cerita satu hal yang praktis di sini, Nas, ya. Biar di kesempatan ini ada pemahaman mengenai makanan ini ya. Jadi kalau kenapa saya pilih tanaman yang cepat rotasi panennya dan lebih mudah dihitung BEP istilahnya. Kalau kita ya bangun pabrik, BEP-nya berapa tahun gitu kan. Nah, bawang itu kalau di daerah panas bisa panen 65 hari sejak kita tanam, 65 hari gitu kan. Kalau daerah ketinggian memang agak lama sedikit. Nah, kalau itu di angka pesimis ya, itu 1 ton bibit bisa menjadi 20 ton. Itu pesimis ya Pak ya? Optimis. Oh, itu optimis. Sorry. 110 pesimis kan. Nah, realitasnya biasanya di angka 15-an. 1 menjadi 15 hanya 65 hari. Nah, terus apa yang jadi persoalan di situ gitu kan? Ya, kembali lagi tadi makanan tadi gitu kan. Nah,
ini challenge yang tadi itu seperti itu. Medianya sekarang ini, media tanahnya itu benar-benar kering sekarang itu, berpasir, dan kata orang nggak layak di situ, gitu kan. Nah, tugas kita ya menyediakan kondisinya sesuai dengan yang dia butuhkan, sehingga rasio ini bisa mendekati ke 20. Bahkan kalau bagus bisa 25. Bukan hitungan balik modalnya, bukan 5 tahun, 3 tahun. Kalau di pabrik itu 5 tahun udah bagus ya bro. 8 tahun itu udah bagus. Itu. Kita bikin pabrik cat ya 8 tahun balik modal. Ini udah terus resesi jadi 20. Ini cuman 60 hari jelas gitu kan. Hitung-hitungan jelas. Nah, saya juga ini kenapa kita krisis pangan ya? Ya krisis pangan. Tidak krisis pangan, takut. Masih ditakutkan. Takut. Ya. Makanya harusnya bicaranya bukan ketahanan pangan. Kalau sekedar tahan itu kan, misalnya kalau kita berperang dia tahan gitu, tahan tinju gitu kan. Harusnya berdaulat pangannya kan, kedaulatan pangan gitu kan. Jadi kalau kita ada berdaulat di pangan itu merdeka, kita mau kita jual, mau kita simpan, mau apa. Tapi kalau sekedar tahan pangan, ini nggak tahu nih apakah otokritik untuk kita bersama ya. Kalau ketahanan pangan ya sekedar cukup untuk makan ya, ya nggak. Tapi berdaulat di pangan, nah. Kan hanya lidah dan mulut segini, udah masukkan enzim yang kerja. Asam manis, pas asin, pahit di sini. Udah sampai situ aja. Udah sampai situ. Sebenarnya sederhana. Ya. Gitu. Mengingatnya tadi nih Pak, Ya. kan Bapak bilang katanya tanahnya itu berpasir, sulit untuk ditanam, Ya. katanya sulit untuk ada tumbuhan yang Ya. tumbuh mungkin ya di situ. Ya. Solusi yang Bapak lakukan supaya itu bisa layak tanam gimana tuh Pak? Nah, constraint-nya ada di pasir itu misalnya kan. Pasir itu dia kalau menyerap panasnya lebih besar ya. Sama dengan kalau material logam ya, semakin padat itu semakin besar. Jadi kalau misalnya matahari lama itu ya dia panas. Jadi kalau fluktuasi panas temperatur malam dan siang itu tinggi, itu memang nggak bagus untuk tanaman ya. Jadi apa solusinya? Ya kita sediakan air di situ kan. Ya, kalau ini kita penyiramannya sehingga di lahan itu kalau terjadi panas, fluktuasi panas yang tinggi, airnya menguap sehingga kalornya terbuang gitu kan, nggak diserap oleh ini akar-akar gitu kan. Itu salah satu solusi gitu kan. Terus kalau tanah berpasir itu kalau unsur mikronya kayak kalsium pasti ada di pasir, kayak zinc yang jumlahnya kecil gitu. Ya, keuntungan lain di situ malah gitu kan. Persoalan yang kita hadapi itu kalau panas terik itu kalau ketersediaan air karena porositas ya, airnya tersedia situ, nah kita kasih misalnya musa gitu kan, seperti itu. Sehingga temperaturnya harus kita ini. Pernah kan lihat pohon kurma di Arab ya? Iya. Tanahnya pasir panas. Tapi lihat-lihat kenapa bisa tumbuh. Nah, dan ternyata tuh di bawahnya tuh ada banyak aliran air. Jadi ada penguapan juga walaupun situ kelihatan panas. Jadi pasir gitu ya masalahnya berarti Persediaan kalau orang harus dikompres ya. Jadi harus banyak air gitu. betul. itu di lokasi kita sekarang itu kita sediakan reservoir air 5.000 liter ya. Ada beberapa ya. Untuk lahan 2,5 hektar tuh kalau misalnya 2 minggu nggak ada air, walaupun tanahnya berpasir, ini hitungan anak teknik ya. Ya kita juga berani, harus tantangannya kita berani ya. Kita buktikan aja di situ nanti gitu kan. Terus makanan tentu kalau unsur karbonnya di pasir tentu kurang. Ya kita asup di situ gitu. Kita asup yang sesuai, yang gampang, nggak perlu dibusukkan lagi, kita busukkan di luar pakai bakteri gitu kan. Ya supaya gampang istilahnya fermentasi, composting ya. Kita busukkan dulu gitu kan. Tapi jamur-jamur patogennya udah kita hilangkan, nanti kita kirim ke sana ke pasir itu. Harusnya nih Anes harus kita ajak keliling-keliling nih ke Mungkin bisa ya di next episode kita ngelihat hasil dari tanam di daerah berpasir tadi ya Pak ya. Berpasir, ya. Kalau sekarang perkembangannya gimana Pak? Udah mulai ditanam atau belum?
Udah mulai Udah mulai tanam. tanam ya? Yang 2,5 hektar itu minggu ini udah siap tanam ya, kondisinya sudah sesuai dengan harapan. Saya belajar yang tadi, orang proses itu selalu bilang kan, kalau dia anggap misalnya contohnya gini, bikin sampo ya kan, terus kata bosnya besok sampo ini baunya harus bau serai ya kan, terus tentu orang proses harus pikir kan, besok waktu tinggal 6 jam ya kan, kapan dia masukkan parfum yang bau serai atau bau cengkeh tadi ke pabriknya sebagai input, sehingga nanti jam 6 pagi udah keluar sampo yang bau serai gitu kan. Itu sebenarnya kita harusnya yang memikirkan itu contoh-contoh sederhana. Makanya di situ saya sih nggak bilang itu edukasi, nggak gitu kan, saya hanya main-main, tapi main-main dalam arti menarik gitu kan. Kalau bikin pabrik kita harus kontrolnya harus nilai A ini segala macam ya. Ini kontrolnya udah ada di situ gitu kan. Bikin pabrik kita bikin alat proses, poinnya alat prosesnya udah ada disediakan. Tumbuh dengan tinggal kita mengefektifkan cara kerja alat proses itu. Tumbuhan, hewan jadi alat proses, bioreaktor gitu. Bergoro-goro. Iya. Kalau kita jalan ke kebun sambil ditunjukin, kita bercerita aja ya, keluar 100 episode. Nah, tadi di bawah kan kita diskusi ya, ini kan saya kasih tantangan nih ya, ini misalnya diserahkan lahan 1.000 hektar, panennya misalnya kita nilai dengan uang ya, kalau bicara uang tuh orang-orang gampang menerjemahkan. Ini panennya misalnya 1.000 hektar, misalnya dia dapat 1 tahun itu misalnya 1 T kan, katakanlah 1 T biar gampang ya, 1 T. Terus mereka pakai pupuk yang pemahamannya seperti yang dulu, pupuk Makro, MPK, KCL, karena situ nggak ada unsur hara. Serahkan ke kita uang itu, nggak usah semuanya, cukup 80% dari biaya pemupukan. Kita pupuk dia, terus kalau misalnya kurang hasilnya dari itu nanti ya kita bayar lagi gitu kan. Berani kita seperti itu sebenarnya dengan pemahaman sederhana seperti ini antara pupuk. Karena saya juga praktisi ya di sawit itu adalah paham banget itu kan. Orang selalu kalau sawitnya kurang buahnya kasih KCL tuh bos, pupuk KCL itu, kasih pupuk buah ya SP36 terkenal ya kan. Fosfat kalau pupuk fosfat kan. Tapi hasilnya nggak seperti yang diharapkan gitu. Nah itu makanya dengan selama ini kan kita diskusi itu, misalnya kayak bikin biochar gitu ya. Gimana kita itu harus ada alat proses, ada ini, nggak sembarang juga bikinnya ya. Kita bikin, terus baterinya gimana sumber bateri itu, orang mungkin bikin bateri 4 ton gitu kan. Saya sanggup sekarang nih 40 ton. Oh, cukup banyak ya Pak ya. Dalam 1 hari itu Pak? Ya bisa. Ya, kan dia memang sistem batch ya 21 hari udah bisa ya. Tapi ini kan kalau batch nantinya kan bisa hitungnya per hari juga. Oke. Siap Nes. Oke. Cukup banyak ya informasi dan pengetahuan baru gitu yang kita dapat pada hari ini. Mungkin ada kata-kata penutup dari Pak Erion dan Pak Bahru sebelum saya close. Pak Bahru itu? Ya, kalau saya tuh kan ini lagi senang ditantang berkarya sambil refreshing. Mungkin itu. Ya. Jadi mungkin produk Pak Bahru adalah produk yang dilakukan sambil refreshing gitu ya Pak ya? Sambil refreshing. Rezeki mengalir. Nikmat banget ya. Untuk Pak Erion gimana Pak Erion? Ya, ini mungkin di luar ini ya, saya sebenarnya nggak pantas nih, saya petani gitu ya. Tapi intinya back to nature itu kita ikut berpartisipasi kembali mengefisienkan peta jalan karbon.
Jadi kalau orang teknik bilangnya siklus karbon gitu kan. Kita berperan di situ. Mari kita anak-anak kawan-kawan, khususnya kawan-kawan kita di ITB ya, peta jalan hidrokarbon itu, karena katanya 2030 nanti hidrokarbon yang dari minyak bumi itu udah langka ya, yang nanti hanya digunakan untuk petrokemikal. Oke, berarti kita mungkin bisa Di pertanian itu aja, Nes. Oke, betul. Ya, paling untuk episode kali ini kita tutup dulu sampai di sini. Mungkin di episode berikutnya kita bisa jalan-jalan dulu ya ke kebunnya Pak Bahru, mungkin ditemani juga dengan Pak Erion untuk melihat perkembangan dari hasil tanam kemarin ya Pak ya. Kebetulan dari daerah mana Pak? Umumnya daerah Bandung Barat dan Cianjur. Oke. Tapi kalau saya di kelapa sawit saya nyoba di Palembang. Oke, itu ya udah ada 3 lokasi untuk shoot video berikutnya ya teman-teman semuanya. Ada 8. Oh, ada 8 ya bahkan ya, lebih banyak lagi. Oke. Paling segitu dulu aja untuk video kali ini. Please nantiin juga gitu ya video kita yang berikutnya. Karena di episode berikutnya tentu kita bakal mengundang narasumber lain gitu ya, yang juga ekspertis ya di bidangnya, betul ya Pak Erion ya. Mungkin segitu dulu dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata ataupun hal-hal yang kurang menyenangkan, mungkin mohon dimaafkan. Terima kasih semuanya. See you later on the next video. Bye-bye.